Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya, alhamdulillah teman-teman mentor, kita ketemu lagi. Di video kali ini kita akan bahas tentang mentor yang terus bertumbuh. Sebelum masuk materi, ada pertanyaan yang teman-teman mentor harus jawab, yaitu kenapa mentor harus bertumbuh? Ini silakan nanti di post dulu aja, terus kemudian teman-teman pikirin atau bahkan ditulis. Pertanyaan kedua adalah, apa jadinya? What if kalau mentor itu nggak bertumbuh? Coba bayangin teman-teman, kalau mentor itu nggak bertumbuh. Ada seorang mentor, dulu di awal-awal dia semangat banget gitu, girohnya membara banget, berapi-api banget. Tapi seiring berjalannya waktu, lesu gitu, loyo. Materinya itu aja, nggak ada pembaruan, monoton, stuck di situ. Baik dari materinya, dari pembawaannya, dan pembinaannya yang gitu-gitu aja. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya adik binaannya gitu, menti-menti kita ikutan loyo, ikutan merasa bosen, jadi nggak antusias lagi, karena mereka merasa gini-gini aja gitu, nggak seru gitu. Nah, aneh bagi video ini jadi 3 bagian: why, how, dan what gitu. Why, kenapa mentor harus bertumbuh. Kedua adalah how gitu, gimana caranya mentor bertumbuh. Dan ketiga, apa jadinya gitu, apa outputnya kalau mentor itu bertumbuh. Langsung aja, yang pertama, why, kenapa mentor harus bertumbuh? Alasannya yang pertama adalah karena dakwah itu terus bergerak, terus berjalan. Dakwah nggak di situ-situ aja. Dakwah itu dinamis teman-teman. Adik-adik kita, binaan kita terus bertumbuh. Mereka nggak mungkin pengetahuannya di situ-situ aja. Mereka nggak mungkin menghadapi masalah yang gitu-gitu aja. Karena dunia terus berubah, mereka terus bertumbuh. Nah, kalau mentornya diem aja, diem di tempat, gitu, nggak memperbaruin pikirannya, itu, maka adik-adik kita nggak ngeliat teladan perubahan. Menjadi mentor itu adalah figur pembelajar, gitu, teladan pembelajar yang selalu ingin dirinya lebih baik dari dirinya yang kemarin. Nah, kita perlu bertumbuh, kita perlu terus bertumbuh agar apa? Agar kita bisa terus relate dengan informasi yang ada, dengan masalah yang ada, agar kita bisa terus connect dengan medan dakwah yang terjadi di saat ini apa gitu. Yang kedua, why yang kedua adalah kita nggak mungkin nuangin air dari gelas yang kosong. Kita nggak mungkin nuangin ilmu dari pikiran yang kosong gitu. Makanya kita terus belajar gitu. Kalau kita nggak belajar, kita ngomongnya ya itu aja gitu, materinya itu aja. Dan juga tadi ya, agar para menti itu bisa terus ngerasain kebaikan dari teladan dan pengetahuan gitu. Seperti yang teman-teman tahu, Allah nggak mungkin ngubah suatu kaum kalau kaumnya nggak ngubah diri mereka sendiri. Nah, sama halnya dengan mentor, kita mengharapkan perubahan, kita mengharapkan kebaikan. Cuman kalau kitanya nggak berubah, ya gimana gitu, nggak bisa. Nah, kalau kita berharap umat ini bangkit gitu, kebaikan ini terus berjalan gitu, terus meluas gitu. Mulainya dari siapa gitu? Ya mulainya dari orang-orang yang mau memperbaiki diri, terutama orang-orang yang ngisi peran sebagai mentor. Jadi kalau kita berharap soal perubahan dan kebaikan, maka perbaikannya dimulai dari diri sendiri. Kita masuk ke bagian how gitu. How mentor itu bertumbuh gitu. Gimana caranya seorang mentor itu terus bertumbuh? Gitu. Mentor yang bertumbuh adalah mentor yang terus memperbaiki dalam 2 hal. Setidaknya 2 hal. Yang pertama adalah keilmuan, yang kedua adalah spiritual gitu. Oke, yang pertama keilmuan gitu. Kenapa sih kita perlu terus belajar? Supaya kita bisa terus menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu. Kalau kita terus menghadapi masalah-masalah yang terus bertingkat, tapi pengetahuan kita di situ-situ aja, maka kemungkinan besar kita nggak bisa tuh menyelesaikan masalah-masalah berikutnya gitu. Terus kemudian kenapa kita harus belajar? Supaya kita bisa mengasah nalar kita, supaya kita bisa berpikir kritis, supaya kita bisa berpikir strategis
tentang kebaikan-kebaikan apa yang harus kita lakukan dan caranya gimana ke depannya. Tuh. Jangan sampai kita membina, tapi ilmunya sesat, tapi ilmunya rancu, gitu. Karena ilmu itu adalah cahaya yang menuntun dakwah kita biar nggak tersesat, teman-teman. Terus kemudian belajar soft skill. Apa tuh soft skill? Teman-teman berkomunikasi, teman-teman public speaking, teman-teman leadership, gitu. Itu semua terus perlu diasah, itu semua terus perlu dipelajarin. Agar apa? Agar dampaknya bisa terus terperbaiki, gitu, terus meningkat, gitu. Nah, belajarnya dari mana, gitu? Teman-teman bisa belajar, banyak banget kok sumber belajar saat ini. Teman-teman bisa belajar dari YouTube, dari sosial media, gitu, dari para speaker-speaker keren, pembicara-pembicara keren, atau para ustadz-ustadz, gitu. Pelajari cara mereka menyampaikan, pelajari gimana sih openingnya, gimana sih di materinya, di sesi-sesi materinya, gitu, hiburannya seperti apa, gitu. Agar apa? Agar para menti kita tidak merasa monoton gitu-gitu aja, teman-teman. Dan juga yang paling penting adalah buku yang seringkali orang Indonesia khususnya remehkan, lupakan, gitu. Tapi alhamdulillah sekarang mulai, yang aneh lihat sih ya, mulai trennya tuh mulai bagus, mulai meningkat, gitu, tren membaca buku. Jadi saran buat teman-teman mentor adalah sering-sering baca buku supaya isi kepalanya terus bertambah, gitu, dan terus terasah pemikirannya. Dan berikutnya adalah bertumbuh secara ruhiyah, gitu. Nanti ini selengkapnya teman-teman bisa tonton, gitu, video spiritual mentor. Tuh. Nah, kenapa sih kita harus terus bertumbuh secara ruhiyah? Karena yang bisa bantu wujudkan harapan-harapan kebaikan kita itu, gitu, khususnya yang bergerak jalan dakwah, adalah spiritual yang kita punya, ruhiyah yang kita punya sendiri, gitu. Karena kalau ruhiyah kita bagus, gitu, mutabah kita bagus, itu kemungkinan besar bisa lebih mudah untuk menyentuh hati daripada enggak, gitu. Jadi terus ditingkatin tuh ibadah hariannya, gitu. Ini nggak bicara lagi soal sholat yang wajib-wajib, sholat 4 waktu, tapi ibadah-ibadah tambahan, gitu, duha, tahajud, baca Quran, dan lain sebagainya. Jadikan diri teman-teman role model bukan hanya soal pemikiran, tapi soal ruhiyah juga. Dan yang poin ketiga adalah what, gitu. Apa dampaknya, apa outputnya dari mentor yang terus bertumbuh. What yang pertama adalah kita itu jadi teladan nyata, bukan sekedar penasehat, gitu. Kita itu bukan hanya sekedar motivator, gitu, pemateri di suatu seminar, di suatu workshop tertentu aja, tapi kita kan terus bertemu dengan mereka, gitu. Jadi mereka pasti melihat kita sebagai teladan, gitu. Melihat kita sebagai hidupnya yang patut dicontoh, gitu. Bukan karena kita sempurna, bukan karena teman-teman mentor sempurna, tapi karena kita selalu mau belajar dan memperbaiki diri. What yang kedua adalah membina hati yang hidup. Tuh. Tadi karena kita coba berusaha perbaikin hubungan kita dengan Allah, ruhiyah kita, maka harapan kita adalah kata-kata kita bisa lebih menyentuh karena datang dari hati yang dekat dari Allah. Dan kita akan menemukan solusi-solusi yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya, gitu. Cara-cara yang kita anggap remeh ternyata itu berdampak banget. Nah, itu dampaknya dari apa? Dari ruhiyah kita, teman-teman. Tadi harapannya dari ilmu dan ruhiyah yang terus bertumbuh adalah kita bisa menyampaikan ke hati mereka, gitu, bisa kena ke hati mereka. Dan what yang ketiga adalah melahirkan binaan yang aktif dan siap jadi mentor selanjutnya. Karena menti-menti kita terinspirasi oleh kita, gitu, cara kita bertumbuh, cara kita belajar, maka kemungkinan besar mereka akan terinspirasi dengan diri kita, gitu. Jadi kita tuh bukan hanya sekedar membina untuk menjalankan hidup mereka, tapi gimana caranya supaya mereka menjadi penerus kebaikan-kebaikan, gitu, menjadi mentor-mentor selanjutnya. Itu teman-teman 3 hal tadi, itu kenapa teman-teman mentor harus terus bertumbuh, gimana caranya bertumbuh, dan apa dampaknya kalau kita bertumbuh. Dan yang perlu diingat terakhir,
Kita tuh sebagai mentor itu tugas kita bukan sekadar mengisi otak adik-adik kita, binaan kita, tapi menanam benih di hati mereka. Dan agar benih itu terus tumbuh, maka kita harus jadi tanah yang subur. Lewat apa jadi tanah yang subur? Tadi, kita belajar, kita terus upgrade diri, karena ilmu yang terus diperbarui dan ruhiyah yang terus dijaga. Kesimpulannya adalah, mentor yang tumbuh itu menghasilkan dakwah yang terus bertumbuh. Jadi jangan berhenti bertumbuh, teman-teman mentor. Karena ketika kita bertumbuh, teman-teman mentor bertumbuh, teman-teman sedang membuka jalan. Yang pertama, jalan-jalan untuk adik-adik kita mengenal Allah. Jalan untuk generasi berikutnya jadi lebih baik. Yang terakhir adalah jalan untuk diri kita sendiri mendekat kepada surga. Mungkin itu aja. Maaf atas salah dan kurang. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga membantu dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, 31. Utamakan